Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas pemeriksaan manajemen. Kelompok 2 terdiri dari Nadiatul Fikriyah, Nurul Rahmawati, Aprilia Maharani, saya sendiri Ayu Arifianina Fajri, Anggi Aprilia, Irfan Fadoli Putra, dan Lea Amandasari. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lea Amandasari. Audit produksi. Audit produksi melakukan penilaian secara komprehensif terhadap keseluruhan fungsi produksi untuk menentukan apakah fungsi ini telah berjalan dengan memuaskan atau ekonomis, efektif, dan efisien. Selanjutnya, alasan perlu dilakukan audit produksi. Itu ada 5. Yang pertama, proses produksi harus berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Yang kedua, kekurangan atau kelemahan yang terjadi harus ditemukan sehingga segera dapat diperbaiki. Yang ketiga, konsistensi berjalannya proses harus diungkapkan. Yang keempat, pendekatan proaktif harus menjadi dasar dalam peningkatan proses. Yang kelima, berjalannya tindakan kreatif harus mendapat dorongan dan dukungan dari berbagai pihak yang terkait. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum dibagi menjadi 3. Yang pertama itu tujuan umum audit adalah untuk menentukan apakah proses produksi yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan kriteria atau peraturan, kebijakan, tujuan, rencana, standar yang ditetapkan. Nah, yang kedua, auditor harus secara objektif dan sistematis mengumpulkan dan menganalisis data yang cukup relevan. Yang ketiga, audit harus mengklarifikasi ketidaksesuaian yang terjadi antara aktivitas produksi dengan kebutuhan kriteria atau standar yang telah ditetapkan dan membuat rekomendasi untuk peningkatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan audit. 1. Apakah produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pelanggan atau pasar? Yang kedua, apakah strategi serta rencana produksi sudah secara cermat menghubungkan antara kebutuhan untuk memuaskan pelanggan dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan? Yang ketiga, apakah strategi rencana produksi telah mempertimbangkan kelemahan-kelemahan internal, ancaman lingkungan eksternal, serta peluang yang dimiliki perusahaan? Yang keempat, apakah proses transformasi telah berjalan secara efektif dan efisien? Yang kelima, apakah penempatan fasilitas produksi telah mendukung berjalannya proses secara ekonomis, efektif, dan efisien? Yang keenam, apakah pemeliharaan dan perbaikan fasilitas produksi telah berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam mendukung dihasilkannya produk yang sesuai dengan kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah ditetapkan? Yang ketujuh, apakah setiap bagian yang terlibat dalam proses produksi telah melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan perusahaan? Manfaat audit. Yang pertama, dapat memberikan gambaran kepada pihak yang berkepentingan tentang ketaatan dan kemampuan fungsi produksi dan operasi dalam menerapkan kebijakan serta strategi yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang usaha-usaha perbaikan proses produksi dan operasi yang telah dilakukan perusahaan serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Yang ketiga, dapat menentukan area permasalahan yang masih dihadapi dalam mencapai tujuan produksi dan operasi serta tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang keempat, dapat menilai kekuatan dan kelemahan strategi produksi dan operasi serta kebutuhan perbaikannya dalam meningkatkan kontribusi fungsi ini terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Tahap-tahap audit.
Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, review dan pengujian terhadap pengendalian manajemen. Yang ketiga, audit lanjutan atau terinci. Yang keempat, pelaporan. Dan yang kelima, tindak lanjut. Lalu ada ruang lingkup audit. Terbagi menjadi 3, yaitu rencana produksi, lalu ada produktivitas dan peningkatan nilai tambah, dan yang terakhir pengendalian produksi. Rencana produksi, suatu rencana induk memuat tentang jadwal induk produksi, penilaian atas penggunaan kapasitas produksi, tingkat persediaan, dan perencanaan keseimbangan lintas produksi. Produktivitas dan peningkatan nilai tambah. 1. Penghapusan persediaan, tingkat cacat 0. Ketiga, meminimalkan kebutuhan tempat. Keempat, kemitraan dengan pemasok. Kelima, tanggung jawab pemasok. Keenam, meminimalkan aktivitas yang tidak menambah nilai. Pengembangan angkatan kerja dan menciptakan tantangan dalam bekerja. Pengendalian produksi, yang pertama ada maksimumkan tingkat pelayanan. Yang kedua, minimumkan investasi pada persediaan. Efisiensi produksi dan operasi. Yang pertama, pengendalian bahan baku. Yang kedua, pengendalian peralatan dan fasilitas produksi. Yang ketiga, pengendalian transformasi. Yang keempat, pengendalian kualitas dan pengendalian barang jadi. Laporan opini audit atau miscellaneous industri, 7 sektor industri. 1. Laporan keuangan konsolidasian PT Sri Rezeki Isman Tbk dan entitas anak serta laporan auditor independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. 2. Laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2019 PT Ateliers Mechaniques de Indonesia Tbk yang diaudit sebanyak 2 eksemplar yang terdiri 1 asli, 1 fotokopi, dan 1 CD. 3. Laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Supreme Cable Manufacturing dan Commerce Tbk atau PT Sukako Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dana arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Lanjut. 4. Laporan keuangan konsolidasian PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dan entitas anak untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2019 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rama Wendra. 5. Laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Goodyear Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi di Indonesia. 6. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Sepatu Bata Tbk tanggal 31 Desember 2020 serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. 7. Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan PT Waskita Beton Precast Tbk tanggal 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Pelaporan hasil audit merupakan komponen utama dalam komunikasi dari audit internal tentang hasil audit. Untuk mengkomunikasikan hasil audit diperlukan susunan laporan, di mana hasil audit disusun untuk disajikan dengan rinci dan jelas terkait seluruh kegiatan proses audit internal. Laporan audit merupakan produk akhir yang paling penting dari proses audit internal dan akses utama untuk menggambarkan aktivitas audit internal bagi pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Laporan audit memberikan bukti tentang karakter profesional dari kegiatan audit internal dan memungkinkan
orang lain untuk mengevaluasi kontribusi ini. Opini auditor. Pengertian opini auditor berdasarkan Kamus Standar Akuntansi, yaitu Ardios pada tahun 2007 mengemukakan bahwa opini audit adalah suatu laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya dari kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh suatu perusahaan. Sedangkan menurut Kamus Istilah Akuntansi, opini audit adalah suatu laporan yang diberikan oleh auditor terdaftar yang menyatakan bahwa pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan norma dan aturan pemeriksaan akuntan yang diikuti dengan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan yang diperiksa. Opini audit diberikan oleh auditor dengan melalui beberapa tahap audit sehingga auditor tersebut bisa memberikan kesimpulan dari opini yang harus diberikan atas laporan keuangan yang diauditnya tersebut. Jenis-jenis opini audit menurut Standar Profesional Akuntan PSA 29, opini audit terdiri dari 5 jenis, yakni yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Yang ketiga, opini wajar dengan pengecualian. Yang keempat, opini tidak wajar. Yang kelima, opini tidak memberikan pendapat. Laporan audit manajemen. Hasil pelaksanaan review dituangkan dalam pernyataan pada review yang menyatakan bahwa 1. Review dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan peraturan terkait. Yang kedua, semua informasi yang dimasukkan dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen entitas korporat. Ketiga, review terutama mencakup penelusuran angka-angka dalam laporan keuangan pemerintahan, keterangan kepada para pejabat petugas yang terkait dalam prosedur analitik yang diterapkan terhadap data keuangan. Yang keempat, lingkup review lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit dan tujuannya untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Dengan demikian, review tidak bertujuan untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. Yang kelima, aparat pengawasan intern tidak menemukan adanya suatu modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Yang keenam, tanggal penyesuaian permintaan keterangan dan prosedur analitik yang dilakukan oleh akuntansi harus digunakan sebagai tanggal laporannya. Prosedur lain yang dilaksanakan sebelum atau selama review tidak boleh diungkapkan dalam laporan audit. Apabila aparat pengawasan intern tidak dapat melaksanakan penelusuran angka-angka pos dalam laporan keuangan. Pengajuan pertanyaan dan prosedur analitik yang dipandang perlu untuk memperoleh keyakinan keuangan. Keyakinan terbatas yang seharusnya ada dalam suatu review, maka review dianggap tidak lengkap. Suatu review tidak lengkap bukanlah dasar yang memadai untuk menerbitkan review dan atau pernyataan telah direview. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.